Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar online pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus ini dengan topik penerapan klinis upaya vaksinasi. Jadi acara ini diselenggarakan atas kerjasama ID Cabang Surabaya dengan Pfizer. Dengan moderator pada hari ini adalah Dr. Yongki Hendro Praetno, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes, dengan opening speech yang akan dibawakan oleh Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan sebagai Ketua ID Cabang Surabaya, dengan topik pertama yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Ismudianto, spesialis anak konsultan. Topiknya adalah penerapan klinis pencegahan pneumonia pada balita, dan topik kedua meningkatkan imunitas pasien dewasa lansia dengan vaksinasi yang akan dibawakan oleh Dr. Gatot Sugiarto, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi. Dan sebagai informasi bahwa seluruh acara oleh ID Cabang Surabaya ini akan ditayangkan kembali di YouTube ID Surabaya. Jadi kami mengharapkan bagi peserta webinar yang ingin mengikuti kembali dapat memfollow dan mensubscribe YouTube kami ID Cabang Surabaya untuk dapat melihat kembali video-video webinar yang telah kami lakukan selama ini. Untuk mempersingkat acara, kami undang Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan untuk membuka acara webinar kita pada pagi hari ini. Kami persilakan, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan, berikan semangat untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Yang terhormat guru saya Prof. Ismudianto, yang terhormat Dr. Gatot, kemudian sahabat saya Dr. Yongki dan Dr. Charles, terima kasih berkenan untuk sebagai narasumber, moderator, dan pembicara pada pagi hari ini. Jadi kita sudah hampir 1,5 tahun kita dalam pandemi, tetapi hikmah di dalam pandemi, hikmah dari musibah itu selalu ada. Contohnya kita sebelum pandemi, mungkin kalau kita seminar, kita harus datang ke suatu tempat, kemudian bahkan keluar kota, menginap, dan lain-lain. Sekarang dengan beberapa kali pencet di HP, kita sudah terdaftar pada seminar, kemudian kadang-kadang kita daftar 5 seminar, kemudian 3 lupa kelewatan, begitu ya. Tapi itulah hikmah itu, artinya kesempatan kita untuk menimba ilmu sangat luar biasa. Termasuk pada pagi hari ini, terima kasih pada Pfizer yang telah membantu upaya ID dalam meningkatkan profesionalisme anggota. Karena apapun di tengah pandemi, kita harus selalu belajar. Contoh pada topik pada pagi hari ini sangat menarik, karena kira-kira 6 bulan terakhir kita juga ikut belajar tentang vaksin itu, khususnya tentang COVID, vaksin, akhirnya kita belajar vaksin secara umum. Nah, pada pagi hari ini, pakar-pakarnya langsung, baik vaksin di bidang pediatri maupun vaksin di bidang dewasa. Dan ini sangat menarik ini topiknya, karena memperluas wawasan kita tentang pentingnya pencegahan. Kita belajar banyak dari COVID. COVID itu ternyata kunci saat ini adalah pencegahan. Kunci selesainya pandemi adalah pencegahan. Nah, bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain, peran-peran vaksin, baik pada anak dan dewasa, akan diulas tuntas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara berlangsung lancar dan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan selalu kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sebentar lagi kita akan mendapat vaksin booster yang ketiga. Jadi semua dokter akan mendapat vaksin booster yang ketiga, nanti diatur melalui rumah sakit masing-masing, yang terkait dengan vaskes, yang tidak terkait dengan vaskes, dokter praktek pribadi, maka akan diatur pengaturannya oleh Dinas Kesehatan. Jadi jangan khawatir, semua akan mendapat booster yang ketiga. Mudah-mudahan dengan ini upaya kita untuk kita tetap sehat dan mudah-mudahan pandemi selesai. Saya sekian, mudah-mudahan berjalan lancar. Terima kasih. Dan saya salah satu lagi lupa bahwa menyampaikan nanti hari Rabu ID Surabaya juga akan mengadakan webinar tentang vaksin pada ibu hamil. Jadi mungkin topik yang menarik, nanti mungkin oleh host akan di-share pendaftarannya di chat itu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana untuk membuka acara kita pada hari ini. Kami serahkan untuk acara selanjutnya kepada moderator kita, Dr. Yongki. Kami persilakan. Terima kasih, Dr. Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sekalian, para peserta webinar pada pagi hari ini. Pada pagi ini akan ada 2 pembicara yang pakar pada bidangnya masing-masing, yaitu
Profesor Dr. Ismudianto, spesialis anak konsultan. Dia adalah guru saya, ahli infeksi di bidang pediatri. Dia akan membawakan topik mengenai penerapan klinis pencegahan pneumonia pada balita. Jadi kita ketahui bahwa faktor pencegahan adalah sangat berperan penting pada suatu penyakit. Dan kemudian pada topik yang kedua, Dr. Gatot Sugiarto, SPPD KAI, dengan topik meningkatkan imunitas pasien dewasa lansia dengan vaksinasi. Baik, tanpa berpanjang-panjang, saya berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Ismudianto untuk memaparkan materinya. Selamat pagi, matur suwun untuk Dr. Yongki, moderator, Dr. Bram untuk kesempatannya menyampaikan. Mungkin ini adalah lanjutan dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Domi beberapa waktu yang lalu mengenai masalah imunisasi. Sekarang khusus mengenai dua hal yang nanti sangat penting betulnya untuk ini. Mohon izin share bentar. Saya akan langsung aja ya. Saya kira tidak perlu mengenai. Jadi mohon maaf kalau judulnya agak berbeda dengan yang lain-lain mengenai masalah penerapan klinis ini. Jadi sebetulnya keadaan di Indonesia itu sudah jauh lebih bagus dibandingkan dengan pada waktu, maaf saya lulus dulu, tahun-tahun sekitar 68, 67. Pada waktu itu angka kematian balita kita itu hampir separuhnya, jadi sekitar 500 promil, dan pada angka infant mortality rate, angka kematian bayi, itu bisa sampai 220. Kebetulan saya bekerja di daerah-daerah yang minim fasilitas, di Sumbawa, kemudian di Lombok. Maka keadaannya sekarang ini sudah sampai pada angka kematian anak bayi ya. Infant mortality rate-nya kurang lebih sekitar antara 33, 26, di beberapa daerah malah sudah mencapai 15 per 100.000 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya ini sebetulnya secara global kematian-kematian yang di bawah 1 tahun atau pada bayi itu bagian didominasi oleh kematian-kematian pada bayi. Jadi pada neonatus terutama oleh karena asfiksia, prematurity, dan kemudian infeksi-infeksi yang lain. Sedangkan pada anak-anak yang sudah agak besar, jumlahnya mungkin antara sekitar 15-20% itu disebabkan oleh karena pneumonia dan diare. Nah, ini merupakan hal yang menarik oleh karena tantangan berikutnya adalah bahwa dari yang meninggal tersebut, hampir separuhnya itu disertai dengan malnutrisi dan kurang gizi atau stunting ya di sini. Dan dari kelompok yang stunting dan malnutrisi ini, sebagian juga meninggal oleh karena 3, yaitu 1 pneumonia, 2 diare, dan yang ketiga adalah campak. Nanti saya akan kembali di sini. Dan separuhnya lagi adalah pada bayi-bayi yang baru lahir. Jadi di Indonesia, riskesdas kita tahun ini menunjukkan hal yang hampir sama. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kematian pneumonia itu 15%, tapi diarenya pada waktu itu adalah sekitar hampir lebih tinggi. Sekarang diare dan pneumonia hampir mendekati, hampir sama, sekitar antara 15-16%. Namun angka ini masih terlalu tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Dan insiden riskesdas pada
pada tahun 2013 ini rata. Jadi sekitar antara 20% untuk semuanya. Namun ada 5 provinsi yang mempunyai insiden pneumonia pada balita yang sangat tinggi, yaitu hampir 40%-nya, yaitu NTT, Aceh, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan kemudian Kalimantan Tengah. Daerah-daerah yang memang bukan minim ya, tapi memang infrastruktur kesehatannya, pelayanan kesehatannya masih belum sebagus daerah-daerah Sumatera dan daerah Jawa yang lain. Kalau kita lihat, maka pneumococcal disease atau infeksi yang disebabkan oleh karena meningococcal Streptococcus pneumococcus biasanya kita dapat, atau Streptococcus pneumoniae, itu ada yang invasif dan ada yang tidak invasif. Ada yang di dalam surface, yaitu terutama yang otitis media dan yang pada permukaan. Pneumonia di sini juga pada permukaan, namun di sini pada sel belum sampai kepada keadaan yang menimbulkan bakterimia di sini. Yang kalau sudah invasifnya lebih invasif lagi, maka akan ada meningitis, sepsis, dan bakterimi dari pneumonia. Jadi kita mendapatkan kuman Streptococcus pneumoniae di dalam darah. Review daripada WHO itu sudah diganti berkali-kali, dan yang terakhir pada tahun 2007 mereka menyarankan bahwa sebaiknya kita harus memikirkan untuk memasukkan pneumococcal conjugate vaccine. Sekali lagi namanya adalah pneumococcal conjugate vaccine ke dalam program imunisasi kita, ke dalam NIP atau National Immunization Program, bila mana angka kematian anak-anak itu lebih daripada 50 atau ada kematian lebih dari 50.000 tahun. Jadi kalau angka kematian anak dan balita tinggi, sebaiknya PCV akan masuk dalam program. Nah, kalau kita lihat pneumonia ini disebabkan terutama lebih banyak oleh karena Streptococcus pneumoniae dibandingkan oleh HIV. Kita sudah tahu bahwa HIV atau Haemophilus influenza type B sudah dilakukan penelitiannya di Lombok, dan atas penelitian itu kemudian kita sudah memasukkannya ke dalam imunisasi sehari-hari. Jadi rutin immunization program kita itu di dalamnya sudah mengandung HIV, dan ini juga merupakan bagian yang penting dari kematian yang disebabkan oleh Streptococcus dan disebabkan oleh karena pneumonia sendiri. Patogenesisnya kita tahu bahwa sebetulnya itu dari tenggorokan. Mereka akan nongkrong di tenggorokan itu sebagai flora normal, katakan let's say flora normal ya, dan kemudian sebagai nasopharynx, sebagai carrier atau sebagai flora normal, mereka bisa oleh karena sesuatu bergerak lebih virulen dan kemudian bisa menyerang terutama yang dekat-dekat aja dulu, misalnya pada permukaan seperti pada AUM atau otitis media, acute otitis media, langsung bisa ke dalam meningen, bukan ke otak ya, ke meningen atau bakterimia, dan kemudian pada pneumonia. Nah, ini adalah dari nasopharynx tadi. Ya, transmisinya dengan sendirinya lebih banyak disebabkan oleh karena transmisi yang dari nasopharynx tadi. Ini adalah position paper atau rekomendasi dari WHO untuk PCV, dan di dalam ini diantaranya yang paling penting adalah memberikan vaksin type untuk jadi vaksin yang mengandung
varian atau kuman-kuman strain tertentu yang bisa menimbulkan atau banyak menimbulkan invasif pneumococcal disease. Invasif pneumococcal disease itu bukan hanya AOM dan pneumonia saja, tapi pneumonia yang lebih berat. Di dalam hal ini ada beberapa tipe, ada 10, ada 7, ada dan sebagainya. Namun mereka mengatakan, ya kita tahu sendiri bahwa di dalam organisasi yang besar-besar ini untuk misalnya mengatakan bahwa yang ini lebih baik, yang lebih beda, yang itu agak susah. Yang bisa mereka berikan pada kita adalah beberapa cuplikan-cuplikan bawahnya yang spesifik, ya. Dengan sendirinya, karena apa? Karena mereka juga terbatas pada kenyataan bahwa di daerah tertentu terjadi perbedaan-perbedaan dari serotype itu sendiri. Kita melihat bahwa sekalipun Indonesia, ya, yang Indonesia termasuk 15 negara yang counternya besar, yang kematiannya cukup tinggi, kita lihat bahwa sekalipun Indonesia itu mempunyai pneumonia yang besar, tapi tindakan untuk memberikan PCV di sini, jadi kita dasarnya kalau pada anak-anak 3 yaitu protect, prevent, and treat. Jadi melindungi mereka dengan perlindungan yang optimal seperti nutrisi, seperti kebersihan, personal hygiene dan sebagainya. Kemudian prevent di sini di dalam bentuk imunisasi, dan treat itu adalah mengobati. Dengan sendirinya kita lihat bahwa kita sudah tahu bahwa pemberian pengobatan di sini akan makan dana yang jauh lebih besar dibandingkan di sini. Prevent ini mempunyai investasi atau mempunyai keuntungan untuk masa yang di belakang hari sangat besar. Satu, untuk menjadi sekitar 16 sampai lebih dari $20. Jadi hampir 20 kali lipat keuntungannya. Ini proteksi ini adalah yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya memberikan makanan, memberikan kesejahteraan dan sebagainya. Nah, anehnya, sekalipun tadi saya sampaikan bahwa Indonesia sudah mengetahui bahwa kematian antara balita itu termasuk terutama pada pneumonia dan diare, vaksin di sini yang diberikan baru HIP. Di sini belum ada pemberian PCV, hanya 0, ada 3%. Ini katakanlah sektor swasta, dan bahkan untuk rotavirus, untuk diare masih belum ada. Kita juga akan membutuhkan campak di sini, oleh karena campak ini merupakan salah satu juga nanti pendorong dari kejadian diare dan pneumonia yang disebabkan oleh karena setelah menderita campak mereka akan menderita yang dinamakan immunological amnesia atau lupa secara imunologi. Nah, ini adalah apa yang kita namakan pneumococcal conjugate. Vaksin untuk Streptococcus pneumoniae ini semula hanya kita dapatkan dari polisakaridanya saja. Jadi dari kapsulnya saja ada beberapa macam, dan ini dibawa dilekatkan pada protein carrier-nya. Protein carrier-nya adalah CRM197, merupakan bahan lanjutan, olahan lanjutan dari toxoid diphtheria. Nah, di sini yang PCV10 ini adalah proteinnya berbeda. Yang digunakan adalah ada yang menggunakan toxoid tetanus, ada yang menggunakan toxoid diphtheria. Maksudnya adalah proteinnya berbeda, namun jumlah dari strain-nya kalau di sini hanya 10, di sini adalah yang 13. Ya, jadi maksudnya conjugate di sini adalah konjugasi itu adalah dilekatkan
polisakarida yang kecil-kecil ini dibawa dengan carrier, kemudian dilekatkan masing-masing, dan dengan dilekatkan begitu, maka T-selnya akan terangsang, sehingga kita tidak hanya mendapatkan memori humoral, tapi juga memori yang sifatnya seluler. Ini adalah yang polisakarida tadi. Jumlahnya yang sudah dibuat sebetulnya ada 23. Namun sekali lagi, kalau polisakarida ini kita gunakan atau kita suntikkan, maka kekebalannya hanya sekitar antara 3 sampai 6 bulan, bahkan maksimal setahun. Oleh karena itu, cara ini sudah ditinggalkan. Kita dengan menggunakan conjugate ini, kalau kita tempelin kayak gini, kita akan mendapatkan humoral immunity yang jauh lebih tinggi. Ini adalah penggunaan PCV di beberapa tempat. Kita lihat bahwa sebagian besar dari negara-negara yang maju sudah menggunakannya, dan indikasinya bukan hanya pada anak-anak, tapi juga bisa diberikan pada dewasa yang di atas 50 untuk menurunkan kematian disebabkan oleh karena pneumonia. Ini terutama sangat penting pada mereka lansia yang mempunyai komorbid dan sebagainya. Ya. Bagaimana kita menilai satu vaksin? Jadi impact atau dampak bukan hanya sekedar kekebalan seperti pada uji klinik 3 ataupun safety pada uji klinik 1 dan 2, tetapi impact itu adalah dampaknya pada keseluruhan kehidupan manusia itu sendiri. Biasanya kita memakai indikator penurunan daripada kasus pneumonia, dan yang kedua adalah reduksi dari carrier. Hasil ini memang kita ambil dari hasil dari luar negeri, bahwa pemberian vaksin ini ya untuk mereka yang berada di bawah di bawah 5 tahun itu sangat nyata. Jadi ini adalah kalau yang tanpa, kemudian yang di sini adalah yang dengan. Jadi perbedaannya ini signifikan, terutama pada daerah-daerah di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun, vaksin ini sangat bermanfaat untuk menurunkan. Sekalipun di sini ada 5-15, saya mengingatkan, ini juga 15, saya mengingatkan bahwa untuk Indonesia, PCV dengan cara 2/1 itu hanya mempunyai izin edar untuk di bawah 5 tahun. Yang di atas 5 tahun sampai 15 tahun untuk Indonesia masih belum. Ya. Jadi untuk Indonesia pemakaiannya masih di bawah 5 tahun. Ya. Selain menurunkan tadi pneumonia, ini juga menurunkan insiden dari pneumokokal pneumonia. Pneumonia yang disebabkan oleh karena atau bisa dibuktikan disebabkan oleh karena Streptococcus pneumonia. Penurunannya jelas ada. Kemudian rate of hospitalisasi. Jadi kita biasanya mengukur manfaat daripada vaksin itu seperti kayak begitu. Satu, safety. Kalau sudah safety adalah masuk rumah sakitnya banyak enggak? Kira-kira menjadi infected banyak apa enggak? Kemudian menjadi berat dan kematian. Tadi kita penurunan kasusnya sudah, kemudian hospitalisasinya, dan kemudian ini adalah kalau tadi yang invasif pneumococcal disease yang masuk ke dalam jaringan, ini adalah yang surface yang diwakili oleh acute otitis media. Ya, penurunannya sangat jelas. Kemudian kematiannya untuk di bawah 5 tahun itu sangat jelas. Pertama kali memang dengan PCV 7 dulu, kemudian digunakan PCV yang lebih lengkap, dan kematiannya pada tahun 2014 memang menunjukkan kematian yang sangat-sangat signifikan untuk kematian yang disebabkan oleh karena pneumococcal disease. Selain itu, penggunaan antibiotika, jadi terkenal adalah
oleh karena pneumonia ini banyak dan digunakan antibiotika, maka akan terjadi penggunaan antibiotika yang berlebihan dan kemudian diikuti dengan resisten terhadap antibiotika tertentu. Di antaranya adalah Cephalosporin generasi ketiga yang menimbulkan ESBL dan sebagainya. Jadi ini penggunaan antibiotikanya bisa diturunkan dengan bila mana yang bersangkutan itu mendapatkan vaksin. Jadi jelas. Nah, ini adalah kita memakai kriteria atau indikator yang kedua, yaitu mengenai prevalensi nasofaring. Mengapa nasofaring? Oleh karena kalau kita vaksin type-nya, jadi kalau kalau jenis daripada strain yang ada di tenggorokan yang mampu menimbulkan invasif pneumokokal, jadi masuk ke dalam meningen, masuk ke dalam paru, dan sebagainya, itu bisa diturunkan carriage-nya, maka dengan sendirinya kasusnya akan menurun. Ini adalah indikator yang kedua, dan kita melihat bahwa ternyata carriage itu sudah mulai pada usia 12, pada usia 2 mingguan ini sudah mulai nampak di sini, makin lama makin tinggi, dan kemudian antara urban dan rural bedanya memang berbeda, tapi bedanya tidak terlalu menyolok sekali. Pada penelitian Lombok di 2017, kita menggunakan demonstration project dengan jadwal 2/1 dan kita melakukan swab untuk menilai nasofaring. Dan ini diikuti sampai usia 18 bulan. Kita mendapatkan bahwa prevalensi ini dari nasofaringnya akan naik memang ya, seiring dengan usia. Namun pemberian PCV ini ternyata bisa menurunkan strain-strain yang dapat menimbulkan infeksi yang IPD. Ya. Dan penurunan daripada yang non-vaksin type dan vaksin type, jadi yang memang vaksin type yang ada di dalam vaksinnya dan menurunkan strain yang menyebabkan invasive pneumococcal disease. Jadi pneumonia itu ada yang invasif, ada yang tidak. Yang diturunkan strain yang invasifnya sangat tinggi penurunannya, ya. Berbeda dengan yang non vaksin. Selain itu, ternyata bahwa ini belum selesai penelitiannya. Penelitian sementara menunjukkan bahwa vaksin serotype yang menimbulkan IPD ini atau pneumococcal invasive pneumococcal disease itu berbeda jauh. Yang vaksin type turunnya banyak, sekalipun di sini ada yang 6B dan sebagainya, ini nanti tiap daerah berbeda, Lombok sama Jawa Timur pun berbeda. Tetapi ini turun nyata, ya, dan terutama adalah 6B ini dengan menggunakan ini. Ini sangat penting oleh karena ini merupakan hampir sepertiga atau hampir setengah daripada kasus-kasus yang kita jumpai. Oleh karena itu, ITAGI adalah Indonesian Task Force untuk jadi semacam think tank atau penasihat dari Kemkes untuk masalah-masalah imunisasi, memberikan rekomendasi bahwa kegiatan imunisasi boleh diberikan, tapi harus bertahap untuk Indonesia, dan dimulai dengan demonstration program. Demonstration program ini adalah pelaksanaan imunisasi di beberapa daerah tertentu. Tadi dipilih Lombok dan sudah dilakukan.
Dipilih dengan kabupaten dan skala yang besar, lokasi dipilih Lombok Timur dan Lombok Barat untuk yang pertama, dan kemudian dipakai dosis 2/1, bukan 3/1. Nanti ada dasar efektivitasnya dan sebagainya, yang kalau saya katakan efikasi itu adalah manfaatnya pada kelompok yang homogen. Jadi kalau orangnya itu sama semua tanpa komorbid dan sebagainya dikasih, itu manfaatnya seberapa. Kalau effectiveness itu sudah campuran dan dampak dan kemudian juga biaya untuk mendapatkan dampak itu. Dan ini boleh diberikan bersamaan dengan yang lain. Nantinya demonstration project ini akan disertai dengan beberapa pemantauan dari komisi-komisi ahli yang lain. Kalau kita lihat cost effectiveness-nya, di beberapa negara ternyata cost effectiveness-nya juga sudah masuk. Jadi kita melakukan penelitiannya itu sekali lagi mengendalikan pneumonia tadi dilakukan dengan protect. Di sini misalnya pemberian ASI eksklusif, nutrisi yang bagus dan sebagainya, tidak ada yang merokok di dalam rumah, misalnya seperti itu, lingkungan yang baik, dan kemudian prevent di sini terutama adalah imunisasi dan treat. Treat ini bisa di masyarakat, bisa di puskesmas fase 1 maupun di rumah sakit kalau yang berat. Oleh karena itu, untuk memulai ini kita mulai di sini. Kita motong di tengah ini karena ini yang biasanya mempunyai cost effectiveness yang paling tinggi. Kita lakukan di Lombok pada tahun dan kita memberikannya bila mana dulu pada sebelumnya DPT HB, ini HB itu hepatitis B, HIV adalah Haemophilus influenza type B, yang sebelumnya sudah diteliti di Lombok, sudah masuk ke dalam NIP atau National Immunization Program kita, masuk ini, ditambah dengan polio tetes. Ya. Itu nanti di Lombok akan kita rubah menjadi ditambah lagi, jadi 2 suntikan. 1 suntikan pada paha sebelah dengan pentabio, vaksin yang kita buat di Bio Farma yang terdiri dari DTP, kemudian hepatitis B, dan Haemophilus influenza type 1, kita tetesi polio, kita suntik dengan PCV. Yang pertama untuk 2 bulan, 3 bulan untuk yang kedua, kemudian yang ketiga adalah pada 1 tahun. Yang 1 tahun tadi biasanya kosong, kita isi dengan PCV 3 yang ketiga ini. Ini adalah schedule yang kita lakukan di Lombok. Nah, yang penting yang agak baru adalah memberikan 2 suntikan sekaligus pada 1 kunjungan. Jadi bayi datang itu disuntik 2 kali dan ditetesi. Ini semula kita lakukan suntik 2 kali ini adalah demonstration project untuk polio di Jogja selama 5 tahun, dan di Jogja hasilnya sangat bagus. Tidak ada penurunan cakupan sama sekali. Kemudian kita lanjutkan, kita coba di Lombok 2 kali ini, dan ini adalah pertama kali Oktober di Lombok Barat dan Timur, kemudian kita luaskan tahun berikutnya di Lombok Tengah dan Mataram. Hasilnya penerimaannya ternyata tidak apa-apa. Suntik 2 kali, cakupannya tetap tinggi, yaitu tetap sekitar antara untuk Lombok Barat, Lombok Timur, ini dari dulu memang mereka ya literasinya cukup bagus, jadi mereka cukup cakupannya cukup tinggi, dan di Lombok Barat dan Lombok Timur ya untuk PCV 2-nya turun hanya sampai sekitar antara 80. Jadi masih memenuhi persyaratan cakupan di atas 80%. Kemudian safety-nya, kalau kita lihat dari 1 dan 2, maka adanya pain, swelling, bengkak, fever, dan sebagainya tidak berbeda dengan yang tanpa PCV. Ya.
kita memahami betul bahwa suntikan pentabio yang campuran tadi memang DTP-nya itu yang biasanya akan memberikan satu efek samping. Nah, ini biasanya fever, irritability, dan sebagainya biasanya bersifat sementara. Kemudian kita mencoba diteruskan di Bangka dan Belitung. Ya, di Bangka Tengah dulu, oleh karena ini memang daerah yang kedua yang tinggi. Dan kemudian yang akan kita lanjutkan dengan provinsi NTB, provinsi Babel, dan kemudian sayang oleh karena ada pandemi di sini, maka mundur. Dan mundurnya itu setahun kemudian. Nah, apakah ini sudah dibelikan? Sebelum ini dicakup menjadi demonstration project pada imunisasi rutin atau National Immunization Program, ini sebetulnya sudah ada pada sarana mandiri. Namun saya ingatkan bahwa pada sarana mandiri, vaksin yang ada di Indonesia, izin edarnya disuntikkan pada 2, 4, 6, kemudian diteruskan dengan pada boosternya. Jadi ini 3+1. Nanti kalau pada 7 bulan hanya 2 kali, pada di atas setahun itu hanya 2 kali, ya. Tapi ini ada boosternya, tanpa booster. Kemudian di atas 5 tahun hanya diberikan 1 kali. Jadi ini adalah jadwal yang untuk mandiri yang disesuaikan dengan vaksin yang masuk ke Indonesia, ya. Bukan yang kita lakukan untuk National Immunization Program. Tahun 2020 yang lalu, kemudian 2021, kita sudah memberikan tanggapan analisis mengenai penggunaan PCV ini, dan kita lihat kelihatannya 2+1 memang berpotensi lebih baik daripada 3+0, tetapi dasarnya tetap adalah 3+1. 3 primary atau 3 imunisasi dasar plus 1 booster. Ya. Jadi ini beberapa uji klinik, terutama untuk beberapa serotype 6 dan 23 yang banyak di Indonesia. Ini adalah jadwal kita untuk para dokter spesialis, anak dan sebagainya. Jadwal kita masih tetap, tapi tanpa di sini tanpa booster. Jadi tadi saya katakan, karena ini ada pagebluk, ada pandemi, maka kita menunda oleh karena memang terus terang aja terjadi disruption. Tetapi kelihatannya Gavi menginginkan kita terus, dan ini adalah penandatanganan dengan UNICEF dan Gavi untuk meneruskan imunisasi proyek ini di Indonesia. Dan untuk Jawa Timur, kita sudah melakukan pencanangan pada 21 Juni tahun ini. Ya, tahun ini di Gresik. Kita memilih Gresik oleh karena Gresik itu selain pneumonia tinggi, cakupannya juga bagus. Di Jawa Barat mereka mencapai ke sini. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi vaksin ini semula kita evaluasi mempunyai manfaat yang terpisah-pisah. Kita lihat efek secara keseluruhan di dalam dampaknya terhadap kehidupan atau kematian. Dia bermanfaat, kita masukkan, coba memasukkan ke dalam immunization program. Jadi ini adalah satu cara, satu sistem bagaimana tadi penerapan kliniknya itu. Jadi bagaimana kita menerapkan satu vaksin yang akan kita masukkan ke dalam imunisasi program yang rutin. Jadi tidak semua vaksin kita sembarangan masukkan ke imunisasi rutin. Kita akan melalui tahap-tahap tertentu
Bila Nona betul-betul meyakinkan, menguntungkan, baru kita akan memasukkan ke dalam imunisasi rutin tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan para sejawat sekalian.